Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali setelah beberapa bulan ini kita tidak bertemu kembali. Semoga kabar kalian semuanya baik. Walaupun sekarang kita ketemu hanya lewat layar saja, mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, ini kita akan mempelajari materi kelas 8 yang pertama. Kemarin sebenarnya sudah saya kirim PPT, tapi ternyata masih banyak yang belum mengerti maksud dari tayangan materi yang sudah pernah saya kirimkan. Untuk kesempatan ini nanti kita hanya akan membahas satu sub materi saja dari bab pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Yang akan kita bahas ini nanti adalah gerak benda, terutama gerak lurus. Apa gerak lurus itu? Nah, akan saya jelaskan berikut. Yang kita pelajari pertama adalah gerak lurus. Apakah gerak lurus itu? Sudah bisa kalian baca sendiri di buku, tapi sebelumnya kita definisikan dulu gerak. Kalau pada IPA, antara pembahasan secara biologis dan secara fisika itu berbeda. Yang dinamakan benda bergerak adalah berpindah posisi. Jadi, semisal tadi ada benda di titik A, kemudian dia bergerak sampai di titik B. Nah, ini namanya perpindahan. Karena lintasannya lurus, berupa garis lurus, maka disebut sebagai gerak lurus. Jadi, gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Itu pengertian gerak lurus. Kemudian pengertian selanjutnya yang harus kita pahami adalah bahwa ketika benda berpindah dari titik A menuju titik B, ini ada jarak yang ditempuh. Jarak. Dalam kehidupan sehari-hari, antara perpindahan dan jarak seringkali disamaartikan. Tetapi kalau dalam IPA, perpindahan ini adalah perubahan posisi sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kira-kira bedanya seperti apa ya? Jadi, misalnya sebuah bola berada di titik A, lalu dia menggelinding ke titik B, lalu menggelinding menuju ke titik C, maka yang dimaksud perpindahan adalah posisi mula-mula sampai ke posisi akhir. Jadi A sampai C ini adalah perpindahan. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh saat bola tadi bergerak. Berarti jaraknya adalah panjang AB ditambah panjang BC. Saat sebuah benda melakukan perjalanan, biasanya dia akan mengalami kecepatan yang berubah-ubah.
kadang menjadi semakin cepat, kadang menjadi semakin lambat. Nah, perubahan kecepatan benda ini disebut sebagai percepatan atau sering disebut sebagai akselerasi. Nah, percepatan atau akselerasi ini secara matematika bisa dihitung dari percepatan itu tadi akselerasi, maka simbolnya adalah A, sama dengan perubahan kecepatan, ini dibaca delta V dibagi perubahan waktu atau selang waktu yang ditempuh selama perjalanan. Kenapa V? Ini apa? V adalah kecepatan. V itu kecepatan atau velocity. Masih ingat ya? Satuannya adalah meter per sekon. Lalu T adalah waktu atau time. Satuannya sekon. Nah, sehingga nanti percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Delta V itu didapatkan dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mulanya atau V0. Delta V sama dengan VT dikurangi V0. Sehingga percepatan bisa dihitung dari VT dikurangi V0 dibagi T. Sekarang kita buka buku halaman 8. Nah, kita bahas bersama-sama. Ayo kita diskusikan. Nah, sudah disimak masing-masing buku kalian ya. Nah, di situ ditanyakan, berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon atau setiap detik? Coba diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, anggap kita sedang ada teman sebangku. Baik, sekarang kita simak. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dalam fisika, seperti waktu kelas 7 sudah pernah kita bahas. Yang pertama kita tulis diketahui terlebih dahulu. Apa yang kita tuliskan di sini adalah besaran-besaran yang diketahui pada soal. Ada mobil yang bergerak kecepatan mula-mulanya V0, itu kecepatan mula-mulanya 72 km per jam. Kemudian diperlambat hingga 0 km per jam. Berarti kecepatan akhirnya adalah 0 km per jam. Kemudian diketahui selang waktunya adalah 5 sekon. Nah, tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa satuan kecepatan harus dalam meter per sekon, sehingga yang ini kita jadikan dulu dalam meter per sekon. Diingat-ingat ya, waktu kelas 7 72 kilometernya kita jadikan meter, kemudian jamnya kita jadikan sekon atau detik. 72 km adalah 72.000 meter. 1 jam adalah 3.600 sekon, sehingga didapatkan 20 meter per sekon. Kalau di sini 0, maka diubah pun tetap 0. Kemudian setelah data diketahui sudah ditulis semua, apa yang ditanyakan
pada soal itu. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatan? Percepatan adalah akselerasi, simbolnya A. Sekarang dijawab atau diselesaikan. Kita tulis dulu rumusnya. A sama dengan VT atau kecepatan akhir dikurangi V0 atau kecepatan awal dibagi waktu tempuhnya. Berarti sama dengan VT-nya kita masukkan 20 dikurangi ini VT-nya 0 dikurangi V0-nya 20 dibagi waktunya 5. 0 dikurangi 20 adalah min 20 dibagi 5. Hasilnya A sama dengan min 4. Percepatan tadi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Tanda min artinya kecepatannya berkurang atau benda mengalami perlambatan. Nah, semoga paparan ini bisa lebih membantu kalian memahami paparan di halaman 9 tadi. Nah, setelah Quenser sudah memaparkan yang ada di halaman 8 dan 9 tadi seperti yang tertera di papan tulis, sekarang tugas kalian adalah kalian kerjakan. Ayo kita selesaikan yang ada di halaman 10. Kalian coba untuk ditulis di buku tulis kalian, kemudian kalian foto dan kirimkan ke Bu Esther melalui Google Classroom. Jangan sampai terlambat ya, waktunya paling lambat seminggu. Jadi minggu depan kita bisa membahas apakah pekerjaan kalian sudah betul atau belum. Demikian yang bisa saya sampaikan.